Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Di Agustin dari kelas E1172 akan mempresentasikan tentang model kompetitif equilibrium partial. Permintaan pasar. Untuk membangun kurva permintaan pasar, Px diperbolehkan bervariasi sementara Py dan pendapatan setiap individu dipegang konstan. Jika setiap permintaan individu untuk X adalah miring ke bawah, maka permintaan pasar kurva juga akan miring ke bawah. Pergeseran dalam kurva permintaan pasar. Permintaan pasar merangkum hubungan ceteris paribus antara X dan Px. Perubahan Px mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva atau perubahan kuantitas yang diminta. Perubahan penentu lain dari permintaan untuk X menyebabkan kurva permintaan bergeser ke posisi baru atau perubahan permintaan. Waktu tanggapan pasokan. Dalam analisis penetapan harga kompetitif, periode waktu yang dipertimbangkan adalah penting. Jangka pendek, tidak ada respon pasokan atau jumlah yang disediakan sudah pasti. Jangka panjang, perusahaan yang ada dapat mengubah kuantitas yang dipasok, tetapi tidak ada perubahan baru yang dapat memasuki industri ini. Perusahaan baru dapat memasuki suatu industri. Harga dalam jangka pendek. Dalam jangka yang sangat singkat atau periode pasar, tidak ada respons penawaran terhadap perubahan kondisi pasar. Harga hanya bertindak sebagai perangkat untuk memenuhi permintaan dan sub. Harga akan menyesuaikan untuk membersihkan pasar. Kurva penawaran adalah kurva vertikal. Penentuan harga jangka pendek. Jumlah perusahaan dalam suatu industri adalah tetap. Perusahaan-perusahaan ini dapat menyesuaikan jumlah yang mereka hasilkan. Mereka dapat melakukan ini dengan mengubah level input variabel yang mereka gunakan. Kompetisi sempurna. Industri yang bersaing sempurna adalah industri yang mematuhi asumsi berikut. Ada sejumlah besar perusahaan, masing-masing memproduksi produk homogen yang sama. Setiap perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba. Setiap perusahaan adalah pengambil harga. Tindakannya tidak berpengaruh pada harga pasar. Informasi sempurna. Transaksi tidak dikenai biaya. Pasokan pasar jangka pendek. Kuantitas output yang dipasok ke seluruh pasar dalam jangka pendek adalah jumlah dari kuantitas yang dipasok oleh masing-masing perusahaan. Jumlah yang disediakan oleh masing-masing perusahaan tergantung pada harga. Kurva penawaran pasar juga pendek akan miring ke atas karena kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan memiliki kemiringan positif. Bentuk kurva pasokan jangka panjang. Kondisi nirlaba adalah faktor yang menentukan bentuk kurva biaya jangka panjang. Jika biaya rata-rata konstan ketika perusahaan masuk, perusahaan akan horizontal. Jika biaya rata-rata naik ketika perusahaan masuk, pasokan jangka panjang akan memiliki kemiringan ke atas. Jika biaya rata-rata turun saat perusahaan masuk, pasokan jangka panjang akan menurun secara negatif. Analisis jangka panjang. Dalam jangka panjang, sebuah perusahaan dapat mengadaptasi semua input yang sesuai dengan kondisi pasar. Maksimalisasi laba untuk perusahaan pembuat harga menyiratkan bahwa harga sama dengan jangka panjang. Perusahaan juga dapat masuk dan keluar dari industri untuk jangka panjang. Kompetisi sempurna mengasumsikan tidak ada biaya khusus untuk memasuki atau keluar dari industri. Perusahaan baru akan terpikat ke dalam pasar yang keuntungan ekonominya lebih besar dari nol. Masuknya perusahaan akan menyebabkan jangka pendek kurva pasokan industri bergeser keluar. Harga pasar dan laba akan turun, proses akan berlanjut sampai ekonomi laba nol. Equilibrium jangka panjang meningkatkan industri biaya. Masuknya perusahaan baru dapat menyebabkan
biaya rata-rata semua perusahaan naik. Harga input yang langka mungkin naik. Perusahaan baru dapat mengenakan biaya-biaya eksternal pada perusahaan yang ada. Perusahaan baru dapat meningkatkan permintaan untuk layanan yang dibiayai pajak. Equilibrium jangka panjang, industri berkurangnya biaya. Masuknya perusahaan baru dapat menyebabkan biaya rata-rata semua perusahaan turun. Perusahaan baru mungkin menarik lebih banyak tenaga kerja terlatih. Masuknya perusahaan baru dapat memberikan kritis masa-masa industrialisasi, memungkinkan pengembangan transportasi yang lebih efisien dan jaringan komunikasi. Klasifikasi jangka panjang kurva pasokan, biaya konstan. Entry tidak mempengaruhi biaya input. Kurva pasokan jangka panjang bersifat horizontal pada harga equilibrium jangka panjang. Biaya meningkatkan masuk, entry meningkatkan biaya input. Kurva penawaran jangka panjang positif melalui kemiringan. Analisis statika komparatif dari equilibrium jangka panjang. Analisis statika komparatif dari equilibria jangka panjang dapat dilakukan dengan menggunakan perkiraan elastisitas jangka panjang dari penawaran dan permintaan. Ingat bahwa dalam jangka panjang, jumlah perusahaan dalam industri akan bervariasi dari satu equilibrium jangka panjang ke yang lainnya. Analisis statika komparatif ketimbangan jangka panjang. Pengaruh perubahan harga input lebih rumit. Kita perlu tahu beberapa minimum biaya rata-rata perubahan. Kita perlu tahu bagaimana peningkatnya jangka panjang harga equilibrium akan mempengaruhi kuantitas yang diminat. Surplus produsen dalam jangka panjang. Surplus produsen jangka pendek mewakili pengembalian kepada pemilik perusahaan lebih apa yang akan diperoleh jika outputnya nol. Jumlah keuntungan jangka pendek dan perbaikan di biaya. Kelebihan produser dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua keuntungan adalah nol dan tidak ada biaya tetap. Pemilik tidak peduli tentang apakah mereka berada di pasar tertentu. Mereka bisa mendapatkan pengambilan yang sama atas mereka diinvestasikan tempat lain. Pemasok input mungkin tidak acuh terhadap tingkat produksi dalam suatu industri. Richardian Rent asumsikan bahwa ada banyak bidang tanah di mana tanaman tertentu dapat ditanam. Lahan berkisar dari tanah yang sangat subur atau biaya rendah produksi ke tanah yang sangat miskin, tanah kering atau biaya produksi tinggi. Sewa Richardian. Dalam harga rendah, hanya tanah terbaik yang digunakan. Harga tinggi lebih menyebabkan peningkatan output melalui penggunaan lahan berbiaya tinggi. Kurva pasokan jangka panjang adalah miring ke atas karena meningkatnya biaya penggunaan kurang tanah yang subur. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.